Selamat pagi, perkenalkan nama saya Emanuel Edwin Tapetin, jurusan Teknik Sipil, Prodi PJJ semester 2. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengukuran dan perhitungan surut dan poligon tertutup menggunakan teodolit. Bab 1 pendahuluan. Latar belakang. Dalam ilmu ukur tanah, pekerjaan pengukuran dibedakan menjadi dua, yaitu ukur tanah datar atau plane survey adalah pengukuran yang tidak memperhitungkan bentuk dan ukuran bumi. Yang kedua, geodesi atau geodetic survey adalah suatu pengukuran yang sudah memperhitungkan bentuk dan ukuran bumi. Ilmu ukur tanah adalah bagian dari geodesi yang mempelajari cara-cara pengukuran di permukaan bumi dan di bawah tanah untuk menentukan posisi relatif atau absolut titik-titik pada permukaan tanah, di atasnya atau di bawahnya, dalam memenuhi kebutuhan seperti pemetaan dan penentuan posisi relatif. Suatu daerah, pemetaan khusus untuk bidang tertentu biasanya dilakukan di kawasan yang sempit, sehingga bumi masih dianggap bidang datar dan distorsi yang disebabkan kelengkungan bumi dapat diabaikan. Pemetaan dilakukan dengan menentukan titik-titik koordinat dan ketinggian yang tersebar merata dalam kawasan terlebih dahulu, sehingga memudahkan pengguna selanjutnya. Dalam proses pemetaan terdapat pengukuran kerangka, dasar horizontal, atau pengukuran mendatar untuk mendapatkan jarak, sudut, dan koordinat mendatar antara titik-titik yang diukur di atas permukaan bumi, dan pengukuran kerangka dasar vertikal atau pengukuran tegak atau vertikal untuk mendapatkan jarak, sudut, dan koordinat tegak antara titik-titik yang diukur serta pengukuran titik-titik detail. Titik-titik yang telah diperoleh kerangka dasar horizontal dan vertikal inilah yang akan membentuk sebuah poligon yang dapat dilihat dengan adanya garis-garis yang menghubungkan titik-titik tersebut. Dengan metode poligon, posisi titik yang belum diketahui koordinatnya ditentukan dari titik yang sudah diketahui koordinatnya dengan mengukur semua jarak dan sudut yang ada dalam poligon. Dalam pembuatan suatu peta diperlukan pengukuran di lapangan. Pengukuran tersebut dapat dilakukan dengan sistem poligon yang dilanjutkan dengan pengukuran detail situasi. Tujuan dari praktikum ini bertujuan untuk yang pertama, mahasiswa dapat memahami prinsip kerja teodolit. Mahasiswa dapat menguasai pengoperasian teodolit untuk pengukuran pada titik-titik yang telah ditentukan. Mahasiswa dapat mengetahui perhitungan dan plotting data setelah melakukan pengukuran menggunakan teodolit. Lokasi praktek di bengkel otomotif
Politeknik Negeri Kupang. Ini waktu pada tanggal 18 April 2024 jam 12 sampai selesai. Ini adalah contoh sketsa tinjauan pustaka. Poligon adalah serangkaian titik yang dihubungkan dengan garis lurus. Sehingga titik-titik tersebut membentuk sebuah rangkaian jaringan titik atau poligon. Poligon adalah metode untuk menentukan posisi horizontal dan titik-titik di lapangan yang berupa segi banyak dengan melakukan pengukuran surut dan jarak. Tujuannya adalah untuk mendapatkan data-data lapangan berupa koordinat horizontal X dan Y. Fungsi pengukuran poligon antara lain untuk membuat kerangka. Yang kedua, pengukuran titik tetap atau benchmark. Yang ketiga, pengukuran rencana jalan raya, kereta irigasi, daerah industri, perumahan, dan terakhir sebagai alat dasar untuk tempat pelaksanaan pengukuran yang lainnya. Ada dua jenis poligon, yaitu poligon terbuka dan tertutup. Poligon tertutup adalah kerangka dasar yang membentuk poligon segi banyak yang menutup. Yang dimaksud menutup adalah apabila mulai dari titik 1 kemudian ke titik 2 dan seterusnya akan kembali ke titik 1 lagi, sehingga akan membentuk segi banyak. Fungsi dari kembali ke titik awal adalah digunakan untuk mengkoreksi besaran surut pada setiap segi banyak tersebut. Pada gambar di atas ini terlihat semua surut teratur, namun pada pengukuran di lapangan semua surut mempunyai besaran yang berbeda-beda. Lalu bagaimana cara menerapkan di lapangan? Pada prinsipnya yang perlu diingat adalah penentuan jumlah titik poligon disesuaikan dengan kondisi lapangan. Misalkan yang diukur lahan yang sangat luas maka membutuhkan banyak titik poligon. Usahakan menggunakan sedikit titik poligon. Yang terpenting menutup. Semakin banyak titik poligon maka tingkat kesalahan surut semakin besar. Gambar di atas mempunyai segi 6. Artinya menghitung jumlah keseluruhan surut dalam bisa menggunakan rumus N kurang 2 kali 180. Bab 2 masuk di alat dan bahan. Alat dan bahan dalam melakukan pengukuran poligon tertutup, mahasiswa menggunakan yang pertama teodolit, alat yang dibuat untuk mengukur surut, yaitu surut datar atau surut horizontal dan surut tegak atau surut vertikal. Contoh gambar ada pada di sini. Yang kedua statif, berfungsi sebagai tempat atau dudukan pesawat teodolit. Yang ketiga adalah rambu ukur. Yaitu ada dua, yaitu rambu ukur yang jauh dan dekat. Rambu ukur dapat terbuat dari kayu campuran aluminium yang diberi skala pembacaan. Ukuran lebarnya 4 cm, panjang antara 3 sampai 5 meter. Pembacaan dilengkapi dengan angka dari meter, desimeter, sentimeter, dan milimeter. Contoh rambu ukur seperti pada gambar di bawah ini. Yang keempat, nifo rambu. Fungsi sebagai pedoman agar rambu ukur berdiri tegak lurus. Contohnya pada gambar di bawah ini. Yang kelima, GPS berfungsi untuk pengambilan koordinat di titik awal pengukuran. Yang keenam, kompas berfungsi untuk membantu mencari arah utara saat pengukuran. Ketujuh, meterol untuk mengukur jarak yang lumayan panjang. Ke-8, meter tangan untuk mengukur tinggi alat. Ke-9, pilox berfungsi untuk memberi tanda pada titik. 10, palu untuk menilai titik poligon dengan paku. Yang ke-11, payung untuk melindungi pesawat teodolit dari paparan sinar matahari. Ke-12, helm. Bahan yang dibutuhkan yaitu paku. Kedua,
Alat dan bahan yang digunakan adalah paku, yang kedua buku dan pulpen. Kita masuk pada pembahasan. Yang pertama langkah praktikum. Yang pertama persiapan. Pastikan semua alat yang digunakan siap dan dapat digunakan dengan maksimal. Survei lokasi yang akan diukur. Berikut, setelah survei lokasi dipastikan untuk menggambar sketsa agar mempermudah dalam langkah pengukuran berikutnya. Yang keempat, mulai menentukan sudut dalam atau sudut luar dengan bantuan sketsa yang telah digambar sebelumnya. Selanjutnya, tentukan sudut horizontal baik right HL atau left HL yang akan digunakan dalam pengukuran. Kemudian, pastikan untuk tetap konsisten dalam pengukuran sudut. Dalam pengukuran ini, kondisi sudut horizontal ada dalam keadaan biasa dan luar biasa, sedangkan sudut vertikal hanya sudut biasa saja. Pada kondisi sudut biasa, posisi baterai pesawat ada di sebelah kanan, sedangkan sudut luar biasa di sebelah kiri. Tandai titik yang akan diukur menggunakan pilox atau paku. Berikut mencari koordinat menggunakan GPS di titik awal dan hanya satu kali saja. Yang berikut lagi, dirikan alat pesawat teodolit di titik yang telah ditandai mulai dari P1 atau poligon 1 dan seterusnya. Yang berikut centering dan datarkan. Berikut lagi, cari arah utara menggunakan kompas lalu tekan press 0 atau OZ. Pada teodolit tekan satu kali saja. Yang berikut, mulailah mencatat tinggi alat, bacaan rambut, sudut, dan jarak pada form yang telah disiapkan. Yang berikut lagi, hitung tinggi alat menggunakan meter tangan lalu catat. Yang berikut, seseorang memegang rambu ukur, dicatat benangnya, namun dipastikan bahwa rambu dipegang dengan keadaan tegak menggunakan bantuan nifo rambu. Mulailah membidik, kemudian catat benang atas, tengah, dan bawah pada rambu. Di sini ada sedikit catatan, jika alat teodolit didirikan pada tempat yang panas, maka gunakanlah payung untuk menutupi alat tersebut. Kemudian catat sudut vertikal dan horizontal yang terbaca oleh alat. Pastikan lagi bahwa sudut yang digunakan adalah HR atau HL. Seperti yang telah diingatkan pada tahap persiapan, dipastikan bahwa posisi baterai pesawat ada di sebelah kiri jika mengukur sudut horizontal dan vertikal, sedangkan mengukur sudut horizontal dalam keadaan luar biasa, posisi baterai berada di sebelah kanan kiri. Maaf, sebenarnya ini yang biasa itu di sebelah kanan. Yang berikut, untuk posisi sudut horizontal biasa dan luar biasa hanya berlaku pada poligon, sedangkan untuk detail hanya untuk sudut biasa. Berikutnya, ukur jarak dari tempat alat ke target yang dibidik menggunakan meter roll. Langkah perhitungan poligon tertutup. Nah, di sini dalam poligon tertutup, peneliti menggunakan bantuan software Microsoft Excel mempermudah dan mempercepat perhitungan untuk plotting dan penggambaran. Adapun langkah-langkah sebagai berikut. Itu kita sudah masuk di Excel. Yang pertama, ini saya jelaskan di Excel, kita masukkan datanya dulu dari hasil pengukuran. Ini dari tempat alat, target, bacaan sumbu, sudut horizontal biasa, sudut horizontal luar biasa, dan sudut vertikal, jarak, ya. Yang pertama,
ubah format DMS menjadi DD dengan rumus, ya ini DD ya, rumus itu D ditambah dengan M bagi dengan 60 ditambah dengan S-nya dibagi 3600. Maka mendapatkan hasil ini lalu ditarik ke bawah. Yang kedua, menentukan sudut betanya. Nah, sudut betanya ini menentukan sudut beta di titik P1, caranya adalah sudut belakang dikurang sudut depan dengan aturan jika betanya negatif maka ditambah dengan 360, dan jika nilainya kurang lebih dari 360 dikurangi dengan 360. Jadi nilai beta ini hanya berada di kisaran dari 0 sampai 360 derajat. Nah, di sini kita lihat seperti ini. Ini contohnya, ini seperti ini. Sudut atasnya ini dikurang dengan ini supaya datanya tidak lari, dikunci, harus dikunci. Sekarang kita masuk di sudut horizontal luar biasa. Di sini teman-teman juga menggunakan cara yang sama untuk membuat DMS diubah menjadi DD. Tapi yang bedanya di sini sudut horizontal luar biasa hanya untuk poligon saja, karena detailnya tidak. Jadi menggunakan rumus yang sama, yaitu D ditambah M dibagi 60 ditambah S dibagi 3600, dan mendapatkan hasil yang 352,975. Lalu teman-teman semua bisa tarik ke bawah. Dan selanjutnya sudut beta luar biasanya. Sudut beta luar biasanya juga itu sama seperti di beta biasa. Itu sudut atas dikurangi sudut bawah karena ini hasilnya lebih, jadi ditambah 300. Dia hasilnya min, jadi dikurangi dengan ditambah dengan 360. Begitupun juga di P2, P3 dilakukan hal yang sama, tapi semuanya tergantung pada hasil penjumlahan. Kalau ada yang negatif ditambah 360, yang lebih dari 360 dikurangi dengan 360. Berikut kita masuk di perhitungan beta rata-rata, yaitu di sini penjelasannya beta rata-rata di sudut horizontal biasa. Caranya dengan mengikuti rumus, yaitu yang pertama sudut
itu sama dengan reference, lalu buka kurungnya itu beta biasa dengan beta luar biasa, lalu tekan enter dan mendapatkan hasil ini. Begitupun juga di P2, P3, P4. Ini hanya terkhusus untuk titik-titik poligon. Lalu setelah itu kita menghitung menjumlahkan seluruhnya dan dengan menggunakan sama dengan sum, yaitu sum sama dengan teman-teman bisa blok dari sini titik-titik poligon yang ini yang beta rata-rata yang sudah ada, lalu mendapatkan hasil yang ini. Untuk beta syarat itu karena jumlah titik poligonnya 4 itu dikurangi, jadi dikurangi 2 dikali 180 menjadi dapat ini. Untuk koreksinya, untuk mendapatkan koreksinya ini itu hitungnya pakai beta luar biasa dikurangi dengan hasil penjumlahan dari beta rata-rata seluruhnya dari 4 titik poligon dibagi dengan 4 mendapatkan hasil 0,02. Nah, jadi tinggal kalau sudah mendapatkan tinggal kita taruh saja di sini. Nah, untuk mencari terkoreksi itu kita pakai kita pakai beta rata-rata ditambah dengan koreksi dan mendapatkan ini. Lakukan semuanya di 4 titik poligon. Nah, setelah itu kita jumlahkan semuanya dan mendapatkan hasil ini adalah kontrolnya. Nah, sekarang kita masuk pada azimuth, menghitung surut azimuth. Nah, untuk azimuth pada titik P, di sini penjelasannya. Untuk azimuth pada titik awal langsung didapat azimuthnya dari nilai DD surut horizontal biasa. Untuk selanjutnya azimuth, untuk selanjutnya azimuth yang di titik yang lain itu semuanya dipakai dari DD-nya ini. Semuanya dari DD-nya. Jadi teman-teman semua itu untuk P1 ke P2. Sekarang terus untuk titik berikutnya dan sampai di sini. Untuk yang berikutnya itu sama semuanya. Sekarang kita masuk pada sudut vertikal.
untuk sudut vertikalnya. Untuk sudut healingnya itu kita menjumlahkan dari sama seperti sudut horizontal, yaitu D ditambah M dibagi 60 ditambah S dibagi 3600. Kalau sudah mendapatkan hasil semuanya bisa ditarik ke bawah. Dan berikut kita masuk untuk sudut zenitnya. Nah, sudut zenitnya ini dia punya sudut zenitnya zenitnya ini pakai 9, karena ini 90 jadi dikurangi dengan hasil dari perhitungannya ini. Perhitungan ini jadi 90 itu dikurangi dengan healing mendapatkan hasil 87,24, lalu teman-teman bisa tarik ke bawah. Sekarang hitung jarak itu pakai rumusnya itu di Excel 100 dikali dengan 100 dikali dengan benang atas dikurang dengan benang bawah, lalu dikali dengan cos, radians, lalu diambil sudut healingnya, lalu dikuadratkan. Mendapatkan hasil ini, lalu teman-teman bisa tarik ke bawah. Sekarang masuk pada menghitung pada delta X. Delta X-nya itu gunakan rumus jarak dikali jarak daripada ini dikali dengan sin radian dikali dengan sudut asimut awal. Sini hasilnya negatif, tidak apa-apa, tidak berpengaruh. Lalu teman-teman bisa tarik sampai ke bawah. Untuk kontrolnya itu sum yang dari titik awalnya saja, yaitu dari oke. Terus hitung koreksi. Sekarang hitung koreksi. Koreksinya
itu pakai jarak dibagi dengan delta x dikali delta x dikurang dengan delta x awal dikurang dengan delta dengan kontrolnya, dan mendapatkan hasil ini dilakukan di semua titik poligon. Terkoreksi itu lalu untuk kontrolnya sum jumlahkan semuanya ini, lalu terkoreksinya itu delta x nya ditambah dengan koreksi yang mendapat hal terkoreksi, lalu dibuat di semua titik poligon, dan untuk kontrolnya sum semuanya dan mendapatkan hasilnya ini. Masuk di delta y juga sama seperti delta x perhitungannya. Dan untuk delta h di sini beda sedikit. Nah, delta h dia menggunakan tan. Dia menggunakan tan dan terkoreksinya juga sama. Untuk koordinat itu titik koordinat awal itu untuk x itu dikali dengan 1000, lalu ditarik sampai di bawah. Dan itu di x, di y nya juga sama, dan z nya juga sama. Lalu untuk bisa kita memplotting dia ke Civil 3D, itu kita blok semua, lalu copy, lalu kita pindahkan ke di sebelah kanan di luar dari tabel ini. Lalu setelah itu bikin file baru untuk simpan. Simpan ke data yang itu untuk dibikin di file baru agar kita bisa masukkan di Civil 3D dan bisa melihat gambarnya sesuai atau tidak. Nah, kendala dan masalah yang ditemukan di lapangan itu yang ditemukan pertama faktor cuaca yang sangat panas sehingga menyebabkan kesulitan dalam pembacaan dan terlalu banyak objek yang menghalangi poligon dan detail yang akan dibidik. Kesalahan pada pembacaan benang karena kelelahan mata. Ketiga, kurang ketelitian dalam menentukan koordinat sehingga pada saat plotting gambarnya sedikit berbeda dengan pengukuran di lapangan. Kesimpulan, perhitungan dan pengukuran poligon tertutup adalah untuk memverifikasi keakuratan dan kebenaran geometris dari poligon tersebut. Yang pertama, meliputi perhitungan sudut. Mestikan jumlah sudut dalam poligon sesuai dengan 360 derajat. Kedua, pengukuran panjang sisi, memeriksa panjang setiap sisi.
poligon sesuai dengan nilai yang diharapkan atau yang direncanakan. Kesalahan pengukuran menilai ketelitian dan kesalahan pengukuran serta mengidentifikasi jika ada perbedaan yang signifikan antara pengukuran aktual dan nilai yang diharapkan. 4. Konsistensi data. Memastikan konsistensi data antara pengukuran sudut dan panjang sisi untuk mengkonfirmasi bahwa tidak ada kesalahan perhitungan atau pengukuran yang signifikan. Yang kelima, kesimpulan geometris menyimpulkan apakah poligon tersebut memenuhi persyaratan dan spesifikasi geometris yang dibutuhkan. Misalnya, apakah poligon tersebut benar-benar tertutup dan apakah sudut-sudutnya sesuai. Yang terakhir, saran sebelum dan sesudah praktik dipastikan praktik dalam kondisi baik. Mahasiswa diharapkan menguasai materi terlebih dahulu sebelum melakukan praktikum sehingga dapat melaksanakan praktik dengan baik dan benar. Bersihkan dan mengecek semua peralatan praktik sebelum dikembalikan. Dan terakhir, perhatikan dan pamilah semua arahan dan petunjuk dari pembimbing. Sekian dari penjelasan saya. Jika ada yang kurang, saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih.